Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Mulia. Perkenalkan, nama saya Faris Jibritama. Dan saya Tarik Bama. Kami dari kelompok 11 ingin memberikan informasi tentang dampak dan perkembangan tempat wisata yang ada di Pulau Komodo. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli Pulau Komodo. Pulau ini termasuk salah satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Indonesia. Pulau Komodo merupakan paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Provinsi. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Hingga Agustus 2009, di pulau ini terdapat sekitar 1.300 ekor komodo. Ditambah dengan pulau lain, seperti Pulau Rinca dan Gili Motang. Jumlah mereka keseluruhannya mencapai sekitar 2.500 ekor. Ada pula sekitar 100 ekor komodo di cagar alam Waigul di daratan Pulau Flores. Tapi ini tidak termasuk wilayah Taman Nasional Komodo. Selanjutnya, akan ada dampak-dampak pariwisata di sekitar bagi masyarakat. Lalu, perkembangan ekonomi di Pulau Komodo. Dampak pariwisata pada masyarakat sekitar. Dampak sosial yang ditimbulkan terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif meniru cara berpakaian dan berperilaku, dan nilai keagamaan masyarakat mulai luntur. Dampak positif meningkatnya pendidikan dan terjalinnya hubungan interaksi yang baik. Dan Komodo berdampak pada ekonomi daerah. Jumlah wisatawan yang terus meningkat turut berkontribusi pada penerimaan bukan pajak. Dampak ekonomi: meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat dan wilayah di sekitar NTT. Komodo sebagai salah satu daya tarik pengunjung yang sebagian besar merupakan wisatawan mancanegara. Saat ini terdapat 42 dive and snorkeling spot yang juga menjadi daya tarik kunjungan. Tren jumlah pengunjung ke kawasan wisata itu pun terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama sejak kawasan itu diterapkan sebagai New Seven Wonders of Nature pada tahun 2012. Pada tahun 2014, jumlah kunjungan wisatawan tercatat 80.626 dan tahun 2015 menjadi 95.410. Tahun 2016 naik menjadi 107.711. Tahun 2017 naik lagi menjadi 125.069.000. Dan tahun 2018 tercatat 159.217 wisatawan. Tiket masuk wisatawan mancanegara sebesar 150 dan wisatawan Nusantara sebesar 5.000. Harga ini berdasarkan peraturan pemerintah 12 tahun 2014 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dampak lingkungan: pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Pulau Rinca salah satu bagian dari kawasan Taman Nasional Komodo. Menurut Aloysius Suhartimkarya, Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata atau Formap Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mengingatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca bisa mengganggu kelestarian habitat komodo atau Varanus komodoensis. Berbicara kepada VOA, Aloysius mengatakan kegiatan pembangunan di Loh Buaya, Pulau Rinca dipastikan akan menghilangkan pepohonan yang menjadi tempat berlindung anak-anak komodo dari komodo dewasa. Pembangunan itu juga akan memusnahkan pohon bidara, kasambi, dan pohon asam yang buah-buahannya yang dihasilkan menjadi sumber makanan monyet ekor panjang. Monyet tersebut
merupakan salah satu satwa buruan komodo. Nah, pulau ini juga memiliki dampak bagi masyarakat sekitar, seperti dampak sosial. Dampak sosial sendiri ditimbulkan oleh dampak positif dan negatif. Untuk positif bisa untuk menambah interaksi yang baik untuk para wisatawan, sedangkan yang negatif dapat mengakibatkan lunturnya nilai agama untuk masyarakat sekitar. Lalu dampak ekonomi, Pulau Komodo adalah termasuk tempat wisata yang paling banyak diminati oleh wisatawan mancanegara. Mengapa? Karena di sana terdapat 42 dive and snorkeling spot yang juga menjadi daya tarik kunjungan. Bukan hanya itu, setiap tahunnya jumlah wisatawan yang datang terus bertambah. Untuk harga tiket memiliki perbedaan, yaitu 150.000 untuk wisatawan mancanegara dan 5.000 untuk wisatawan Nusantara. Harga ini sudah berdasarkan peraturan pemerintah 12 tahun 2014 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang terakhir dampak lingkungan. Di kawasan Pulau Komodo akan ada prasarana pembangunan dan itu dapat mengganggu ekosistem di Pulau Komodo tersebut. Jadi Bapak Olisius Saritim Karya, Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata atau Formap, ingin mencegah hal tersebut terjadi. Kesimpulannya adalah, jadi dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pulau Komodo termasuk tempat wisata. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini termasuk salah satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, yang memiliki banyak nilai dan termasuk tempat wisata yang termasuk besar di Indonesia. Saran dari penanganan yang tepat ialah meyakinkan kepada masyarakat bahwa proyek tersebut bisa menambah nilai wisata untuk negara, menjaga ekosistem komodo, dan meningkatkan kualitas daya tarik daerah tersebut. Karena Pulau Komodo adalah salah satu pulau yang besar dan memiliki nilai yang tinggi. Sekian penjelasan seputar dampak dan perkembangan yang ada di Pulau Komodo dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.